Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Kriani, NPM 1817051029. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS komputasi paralel, yaitu disuruh ngeresum. Yang pertama, saya bakal menjelaskan hasil resuman saya, yaitu dasar-dasar komputasi paralel. Dasar-dasar komputasi paralel itu ada 4. Yang pertama, konsep dan teknologi. Pertama itu arsitektur komputer, kedua model pemrograman, ketiga merancang program paralel. Nah, selanjutnya algoritma paralel dan implementasinya. Pertama itu kernel dasar, kedua metode Karlov, yang ketiga multigrid. Yang selanjutnya data dan instruksi disimpan di memori. Unit kontrol mengambil instruksi data diri. Memori menerjemahkan instruksi dan kemudian mengordinasikan operasi secara beruntun menyelesaikan tugas yang diprogram. Yang kedua, unit aritmatika melakukan aritmatika dasar operasi. Yang ketiga, input atau output. Output adalah antarmuka ke manusia operator. Mengapa menggunakan komputasi paralel? Karena menghemat waktu dan uang. Selanjutnya, komputasi serial. Eksekusi determinis. Contohnya, mainframe generasi lama, workstat, arsitektur komputer paralel, perkalian vektor matrik jarang dengan struktur data atau COO. Format koordinator dalam kurung COO. Data nyata dalam kurung NNZ, baris bilangan bulat NNZ, bilangan bulat call NNZ juga. Nah, yang selanjutnya ini adalah ini adalah matriksnya dan ini adalah datanya. Datanya itu yang 2, 5, 1, 3, 7, 9, 4, 8, 6. Untuk row-nya itu ada 0, 2, 0, 1, 3, 3, 1, 3, 2. Nah, untuk yang call itu ada 3, 1, 0, 1, 0, 3, 2, 2, 2. Perkalian matrik vektor untuk K sama dengan 0, K kurang dari NNZ, K plus plus. Y baris K. Y sama dengan baris dalam kurung K ditambah data di dalam kurung K dikali X dalam kurung call dalam kurung K. Nah, ini perkalian matrik vektor untuk K sama dengan K kurang dari NNZ, K plus plus, Y itu Y untuk baris K sama dengan Y, baris K ditambah data dalam kurung K dikali call A, I, K. Ini adalah matriksnya 1, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0, 0, 5, 6, 0, 7, 0, 8, 9. Datanya itu ada 2, 3, 1, 5, 7, 9, 4, 8, 6. Untuk row 0, 1, 0, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Untuk call itu 3, 1, 0, 1, 0, 3, 2, 2, 2. Ini possible conflicts row 1 sampai 3. Nah, di bawah ini yang sudah data yang sudah diubah yaitu 0, 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Untuk baris ketiganya itu 0, 5, 6, 0, 7, 0, 8, 9. Untuk approach 0 itu ada 2, 3, 1, 4. Dan untuk yang kedua
0101 3102. Untuk yang ports ke 1 itu 5 7 9 8 6. Baris kedua itu ada 2 3 3 3 2. Baris ketiga adalah 1 0 3 2 2. Nah, untuk selanjutnya itu ada perkalian vektor matrik jarang dengan struktur data atau yang disebut dengan CRS. Baris renggang terkompresi CRS. Data nyata itu NNZ integer row n ditambah 1. Kalau yang call itu NNZ. Nah, untuk matriksnya itu di baris pertama ada 1 0 0 2. Di baris kedua 0 3 4 0. Di baris ketiga itu ada 0 5 6 0. Di baris keempat ada 7 0 8 9. Nah, untuk datanya itu datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nih yang di berwarna biru. Nah, untuk row putnya itu ada 0 2 4 6 9. Nah, untuk yang call itu 0 3 1 2 1 2 0 2 3. Perkalian matrik Victor ini ada rumusnya. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Untuk J sama dengan row put J kurang dari row 1 ditambah 1, J plus plus. Nah, YI sama dengan YI sama dengan YI ditambah data 1 dikali X call J. Kemudian perkalian metrik jarang dengan struktur data atau yang disebut CSC. Kolom jarang terkompresi. Data nyata itu NNZ integer clock N ditambah 1. Untuk baris itu disebut NNZ. Datanya itu ada 1 7 3 5 4 6 8 2 9. Kalau call putnya itu ada 0 2 7 9. Nah, untuk yang row-nya itu ada 0 3 1 2 1 2 3 0 3. Perkalian matrik Victor untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, titik 2 itu I plus plus. Untuk J call I kurang dari call 1 ditambah 1, J plus plus. Yang baris Y sama dengan baris, Y sama dengan baris ditambah data dikali XI. Nah, ini paralel matrik CSR PS CRC. Untuk yang CSR itu YO Y1 bukan YO. Ini Y0, Y1, Y2. Nah, Y0 nya itu ada A0. Untuk Y1 sama dengan A1, Y2 sama dengan A2. Nah, untuk yang Y1 itu ada AI, A1, Y2,
itu A2. Untuk A0 ini X0, A1 ini X1, A2-nya itu X2. Nah, ini garis-garisnya ini dari angka ini berapa angkanya? Ini garis kayak gini. Nah, untuk yang CSC itu di kolom pertama itu ada Y sama dengan Y0 ditambah Y1 ditambah Y2. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini. A0 dulu, A0 itu ada 2, kemudian itu dia ke A1. Untuk yang ininya X0, X1, X2. Sebentar. Nah, selanjutnya itu ada vektor jarang matrik kalikan dengan penyimpanan diagonal. Penyimpanan diagonal data nyata M dalam kurung N M, offset bilangan bulat itu M. Ini untuk datanya itu ada 0, 1, 2, 0, 3, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Offsetnya itu min 2, 0, 1. Nah, ini 2, 0, 7, terus kemudian 3, 6, 9, 5, 8. Nah, untuk rumusnya itu perkalian vektor untuk I sama dengan 0, I kurang dari M titik 2, I plus plus K sama dengan offset dalam kurung 1 untuk J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Yang Y kurung siku J sama dengan Y kurung siku J plus data ditambah data kurung siku 1 J ditambah K dikali X J plus K. Jangan lupa dikasih kurung kurawal. Untuk selanjutnya itu struktur data lainnya. Blok struktur data itu BCSR atau BCSC. Ukuran blok BXB N habis dibagi B. Datanya NNB dikali B dikali B. Bilangan bulat PTR N atau B ditambah 1. Indeks bilangan bulat dalam kurung NNB berdasarkan kurva pengisian ruang. Misal, kurva Hilbert, urutan min Z. Integer IJ dalam kurung 2 dikali NNZ. Datanya NNZ. Nah, struktur data memori terdistribusi itu ada approach 0 itu yang ini X yang barisan pertama itu ada 2, yang di barisan ketiga itu yang barisan kedua itu 3, barisan ketiga 3, baris keempat itu 4. Nah, di sebelahnya juga untuk yang di baris kedua itu dia 2, baris ketiga 1, baris ketiga juga 3. Untuk yang pouch 1 berbeda. Dia X-nya terletak di bagian tengah sini. Yang ini juga di bagian keduanya juga hampir sama dengan yang bagian pertama. Nah, untuk yang di bagian ketiga dia X-nya itu ada 2,
Begitupun juga dengan yang baris keempat. Nah, untuk yang di sebelahnya sama, cuman di baris pertama itu X-nya ada 2. Nah, di baris kedua itu ada 3, di baris ketiga itu 3, di baris keempat itu ada 2. Dan di sebelahnya lagi, untuk yang baris kedua itu X-nya ada 2. Dan untuk yang approach kedua, yang X pertama itu ada 2, X yang kedua itu ada 2, X yang ketiga ada 2. Jadi untuk yang kedua ini dia nggak sampai 4, dia hanya 3 baris. Untuk yang sebelahnya sama seperti yang sebelahnya lagi itu. Untuk yang pertama itu X-nya 2, yang kedua 3, yang ketiga ada 3. Kemudian konsep untuk Matheis dan per CS Hibbert. Nah, kalau yang di sebelahnya ini tadi kan warnanya masih hitam. Nah, di sini warnanya itu kita ganti. Nah, ini dia untuk yang pouch yang pertama itu merah, sebelahnya itu biru. Untuk yang pouch kedua, pertama, yang pouch 0 itu, yang pertama itu pouch 0, pouch ke-1 dan pouch kedua. Yang pouch ke-1 itu beda sama yang tadi. Ini yang udah dibener. Ini yang udah di apa ya namanya? Diolah datanya. Untuk yang pouch pertama itu X-nya itu ada 1 di barisan pertama. Untuk yang X kedua itu ada 1 juga. Dan untuk pouch ketiga itu X-nya ada 3. Dan selanjutnya itu X-nya ada 2. Untuk sebelahnya X-nya itu ada 2. Untuk yang pouch kedua itu baris pertama X-nya 2, baris kedua X-nya 2, dan baris ketiga X-nya 3. Begitu juga dengan yang bawah. Cuman bedanya yang atas sama yang bawah ini, kalau yang atas itu kan pouch pertama, pouch 0-nya itu kan dia berwarna merah, biru. Dan sedangkan yang nomor pertama itu dia berwarna hitam. Nah, kalau yang di bawah ini dia kebalikannya. Kalau yang pouch 0 itu warnanya itu udah berubah menjadi hitam. Kalau yang pouch pertama itu dia biru sama merah. Kalau yang pouch kedua juga hitam. Nah, untuk setiap prosesor matriks CSR lokal, matriks CSR non lokal, matematikan indeks lokal ke global itu sama dengan 0, 2, 3, 8, 10. Yang selanjutnya algoritma partisi atau disingkat dengan AP, yang diasumsikan menjawab pertanyaan distribusi global sebelumnya membutuhkan O dalam kurung P, penyimpanan dan perhitungan. Pada BG atau L, penyimpanan O dalam kurung P mungkin tidak. Untuk tadi sampai penyimpanan perhitungan. Pada BG atau L, penyimpanan OP mungkin tidak dikemungkinkan. Algoritma baru membutuhkan penyimpanan 0 dalam
dalam kurung 1 perhitungan 0 log T, memungkinkan pensakalan hingga 100K ditambah prosesor. Nah, ini untuk datanya itu. Actual partition 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang 2 ini dia nyambung ke yang 2, yang ketiga dia nyambung yang ketiga, 4 juga seperti itu. Asumsi procession, rumusnya itu P sama dengan L dalam kurung IX PYN dalam tutup kurung. Yang selanjutnya itu algoritma asumsi partisi AP, lebih menantang untuk grid AMR terstruktur. AMR dapat menghasilkan jaringan dengan celah fungsi AP. Kami memperhitungkan ini celah untuk skabilitas didemonstrasikan pada 32K proses BG atau L, dan ini adalah matriksnya. Matriksnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.